Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Mukanya sih ganteng tapi sikapnya. Satu peluru langsung hinggap di dada satu tawanan, menembus jantungnya membuat tak berdetak seketika. Kafan kembali menghabisi tawanannya karena mereka terlalu lama dia tak mau memberitahunya. Tinggal satu tawanan lagi, kakinya sudah gemeteran, menelan salivannya kuat-kuat, ini mati konyol namanya, tapi dia tak punya pilihan lain. Jawab, bentak Kafan. Ampun tuan, tapi saya sendiri juga tak tahu siapa Mr. X itu, dia selalu datang memakai topeng dan jubah hitam. Dia tak pernah bertatap muka langsung dengan kami hanya mendengar instruksinya lewat putaran radio rekaman suaranya. Jelas satu tawanan terakhir dengan lutut yang terus bergetar. Tapi darah segar kembali muncrat dan kali ini mengotori baju dan wajah Kafan. Tak ada gunanya pula memberi kesempatan hidup pada tawanan terakhirnya. Cepat beresi mereka, buang mayat mereka dan bakar. Manusia-manusia seperti ini tak ada gunanya, titah Kafan pada Davin. Baik tuan, ucap Davin dengan patuh. Tuan, kita harus segera kembali ke kantor. Tuan, ada janji ketemu klien sore ini. Lee kembali mengingatkan agenda tuannya. Bawakan baju gantiku, kita segera kembali ke kantor, sahut Kafan sembari naik tangga dan keluar dari ruang sadis itu. Lee dan Davin segera mengikuti di belakangnya. Di tempat lain, seorang laki-laki yang tak kalah tampannya, matanya bulat besar dengan hidung bangir dan kulit putih bersih tengah duduk dengan santai di kursi kebesarannya. Bibirnya tersenyum sinis dengan mata yang menatap lurus tajam, tatapan mirip pelang itu siap menerkam siapa saja yang mengusiknya. Laki-laki itu baru saja mendapatkan kabar dari orang kepercayaannya bahwa anak buahnya yang ditugaskannya untuk melakukan penyerangan pada musuh besarnya gagal begitu saja. Ada beberapa anak buahnya yang menjadi tawanan musuh. Yang lebih membuatnya benci lagi ada seorang gadis yang ikut campur membantu Kafan meringkus anak buahnya. Gadis bodoh yang sangat dikenalinya. Kafan, kali ini lu boleh lolos dari maut, tapi gue pastikan lu akan mati mengenaskan di tangan anak buah gue, seringainya mengerikan. Apa kita perlu targetkan gadis itu juga? Tanya Raiden orang kepercayaannya. Satu-satunya orang yang mengenali siapa sosok Mr. X yang dirahasiakannya itu. Tak perlu, gadis itu hanyalah tikus kecil yang bisa jadi suatu saat menjadi umpan. Biarkan saja, itu hal mudah bagiku, biar aku yang mengurusnya sendiri. Baik tuan, saya permisi. Aileen, lu emang gadis bodoh, lu dengan bodohnya masuk ke dunia mafia ini, jangan salahkan gue kalau hidup lu nggak aman setelah ini.
Pulang kerja rasanya badan remuk redam. Gimana nggak remuk? Hari pertama kerja udah dapet hukuman aja dari Pak Bos. Manggilnya apa ya? Bos, CEO. Apa tuan? Soalnya semua orang manggilnya tuan. Ah mungkin tuan mungkin. Lelaki somong itu kan emang pengen banget dijunjung tinggi lalu dibanting hihihi. Aileen berjalan lesu menuju rumah. Sampainya di pelataran langsung disambut bapak dengan antusias. Anak Bapang Dem balik begawe ini, duh manis nian, ucap bapak dengan wajah yang sumringah. Aileen menanggapinya dengan senyum hambar. Ngape dek semangat gitu, tanya bapak lagi. Capek, sahut Aileen manja. Bocah satu ini kapan di rumah jadi anak manja, kapan di luar jadi berandalan tengil. Bu, anak kita nih capek, gancanglah kamu buat teh manis, ucap bapak menyuruh ibu. Jenenge kerjoyo kesel, namanya juga kerja ya capek, sahut ibu menanggapi. Aileen langsung duduk di kursi teras, langsung meluruskan semua otot-ototnya yang mengalami peregangan, lalu duduk bersandar di kursi dengan malas. Ibu keluar membawa teh manis panas dan pisang goreng, aroma yang sangat menggoda, membuat Aileen langsung lupa sama dongkolnya. Wih, tahu aja ibu kalau aku lapar, seringai Aileen. Gimana begawe hari pertama di perusahaan ternama? Tanya bapak yang udah gak sabar pengen tahu pengalaman anak gadisnya pertama kali bekerja. Kantornya sih keren pak, tapi bosnya nyebelin. Pokoknya udah kayak di film-film action Hollywood deh yang bosnya galak, serem dan sangar, sahut Aileen sembari mengunyah pisang goreng. Belum lagi pas semua karyawan di sana harus hormat sama si bosnya. Kapan ketemu bos langsung bungkuk badan kayak menghormati company zaman penjajahan. Pokoknya kekuasaan berlaku deh di sana, hak dan surah kita udah dibeli, pokoknya kita cuman harus nurut-nurut dan takut. Cerita Aileen panjang lebar, menceritakan pengalamannya berada di perusahaan besar dengan segala tata cara dan tradisi di dalamnya. Sangat berbeda jauh dengan kehidupannya yang diajarkan sama kedua orang tuanya. Pasti bosnya itu ganteng dan sok jutek, celetuk ibu sambil meringis. Kok ibu tahu? Tanya Aileen heran. Yah, biasanya cerita-cerita bos besar yang kaya raya, dipuji-puji orang, paling disegani, dan galak itu kan bos-bos yang kaya begitu. Kayak di film-film Korea yang sering Saren tonton, sahut ibu menggebu-gebu. Ibu suka nonton drakor. Aileen makin kaget. Sejak kapan ibunya kecanduan opa-opa negeri gingseng? Bisa bahaya nih, imajinasi ibu bisa ketinggian kalau begini. Saren sering nonton di laptop ya, ibu ikut nonton aja. Cowok-cowoknya ganteng-ganteng lolin, putih bersih. Jadi menurut kamu Bapang ni idak ganteng lagi, timpal bapak sinis. Lah sejak kapan bapak iku ganteng, bapak iku ireng, balas ibu.
Aileen hanya terkekeh mendengar olokan mereka berdua. Suasana keluarga yang begitu hangat, harmonis, kompak dan nyaman. Wah, lagi rame nih. Marvin datang menegur mereka dengan akrab. Bang Marvin, panggil Aileen dengan kaget. Kapan balik? Tadi siang, tadi gue udah kesini. Tapi kata bapak lu lagi kerja, sahut Marvin dengan senyum manisnya. Lama banget abang gak pulang. Gimana bisnisnya makin lancar kayaknya ya? Sekarang makin ganteng aja penampilannya, puji Aileen polos. Gantengnya mah dari dulu kali Lin, sahut Marvin narsis. Kamu itu sebenarnya begawe apela Marvin, lami dek balik-balik rumah, dihubungi ibumu dek pacak bae, tanya bapak, ikut menyahut. Marvin hanya tersenyum, senyum yang tak dimengerti oleh Aileen. Adalah mang, bisnis dengan orang luar negeri, sahut Marvin. Bisnis apaan sih bang? Ekspor impor barang, ya semacam itulah, susah kalau mau dijelasin, sahut Marvin santai. Aileen mengerutkan jidatnya tak paham, macam misterius aja ini pekerjaan Bang Marvin. Itu mobil abang, tanya Aileen saat menyadari di halaman rumahnya ada mobil mewah parkir di sana. Marvin hanya tersenyum. Widih pacak sukses bayi ini abang gue, ajak-ajak ngapa bang biar gue juga bisa sukses kayak abang. Belum kalau sekarang, pekerjaan gue itu cukup beresiko, berurusan dengan orang-orang asing. Lu gak usah kepengen ikutlah, cukup kalau lu mau minta apa-apa tinggal bilang ke gue aja. Dah mirip bos ya lagaknya, cibir Aileen. Gimana kerjamu hari pertama? Tanya Marvin mengalihkan obrolan. Sepertinya dia kurang nyaman ditanya-tanya terus soal pekerjaannya itu. Boring, sahut Aileen cemberut. Punya bos sok ye, sok berkuasa, sangar. Ah pokoknya nggak asik, keluh Aileen sembari membayangkan wajah Kafan yang sangat-sangat menyebalkan itu. Namanya juga kerja di perusahaan terkenal, wajarlah aturannya ketat. Oh ya, abang lama di sini, gue kangen banget loh sama abang. Lumayan, soalnya gue lagi ada tugas di daerah sini. Tugas apa sih bang? Ikutan dong. Tugas rahasia, anak kecil nggak boleh tahu, sahut Marvin yang membuat Aileen langsung kembali merengut. Ibu keluar membawa secangkir kopi untuk Marvin. Masih doyan kopi hitam kan Vin? Ledek ibu. Masih dong Bici, kopi buatan ibu ini selalu ngangenin, sahut Marvin sembari langsung menyeruput kopi buatan ibu. Kalau kerja itu ya mbok, sering-sering pulang, kasihan ibumu kalau kangen sampai demam-demam loh, ujar ibu menasihati Marvin. Almarhum ayah Marvin ini tetangga bapak di dusun sekaligus kawan dari kecil, mereka sama-sama merantau ke Jakarta mengadu nasib. Sedang ibu Marvin ini sepupu jauh, ibu dari Jawa, yang waktu itu tiba-tiba dilamar bapak Marvin pas baru pulang merantau dari Batam, kebetulan mampir di kosan ibu di Jakarta.
Jarak umur Marvin dan Aileen cukup jauh karena selain bapak Marvin dan ibunya nikah duluan dari bapak dan ibu Aileen. Ibu Aileen juga cukup lama belum hamil, sekitar 8 tahun menikah baru hamil, tapi mereka sangat akrab seperti saudara. Bahkan Aileen menganggap Marvin ini abangnya yang balik the best. Kenapa? Dari kecil Marvin selalu melindungi Aileen kalau ada yang nakal. Waktu sekolah kalau Aileen berantem yang selalu melerai dan melindunginya ya Marvin. Marvin juga terkenal dengan pribadi yang baik, suka menolong dan supel. Hanya beberapa tahun ini dia merantau jauh entah di mana karena dia merahasiakan pekerjaannya. Tapi tak jadi masalah bagi mereka, karena sikap Marvin masih sama seperti Marvin yang dikenalnya dulu. Hanya kalau dilihat dari tatapan matanya sekarang beda, Marvin yang sekarang lebih terlihat serem dan senyumnya mengerikan. Kadang cara bicaranya seperti mengintimidasi seseorang. Iya bici, sahut Marvin dengan senyum santai. Namun entah mengapa Aileen merasa janggal dengan tiap senyum Marvin. Marvin kadang manggil ibu Aileen ibu kadang juga bici, karena mereka sudah saking akrabnya itu. Bu, Aileen mau mandi kudai, udah kotor semua ini badan. Pamit Aileen, logat gadis satu ini emang campur-campur, gimana, dua bahasa diberlakukan di rumah setiap hari. Mandi yang bersih ya Lin bau asem tuh, goda Marvin, membuat Aileen membalasnya dengan mengacungkan tinjunya. Telilit-telilit, ponsel Marvin tiba-tiba berbunyi. Wajah ramah cerianya berubah dingin dan kaku seketika. Aileen yang tadinya mau pergi mandi terhenti di depan pintu menatap Marvin aneh. Marvin tak langsung mengangkatnya, tapi malah langsung pamit, seperti telepon itu sangat rahasia baginya. Mamang, bici, aku pamit dulu, ada telepon penting. Kenapa nggak diangkat di sini aja sih? Tanya Aileen sinis. Ini soal kerjaan Lin nggak patutlah, sahut Marvin sambil tersenyum. Lagi-lagi senyuman yang nampak ceria itu selalu ditunjukkannya. Jaga diri baik-baik ya, ucap Marvin sembari mengusap rambut Aileen lembut. Jangan suka bertindak bodoh, Aileen hanya diam. Kali ini dia melihat sisi yang berbeda dari abang Marvin yang dikenalnya selama ini. Buruan mandi malah bengong. Ibu mengagetkan Aileen yang masih terpaku di depan pintu bahkan setelah mobil Marvin menghilang dari pandangannya. Iya Bu. Excuse me, Aileen masuk ke ruangan, CEO, dengan santai. Di tangannya sudah ada sapu, alat pel dan ember berisi air. Gadis semampai alias semeter tak sampai itu berdiri menunggu dipersilahkan si empu ruangan sambil tersenyum manis. Lee menelan selaiva dengan bergidik, bisa-bisanya karyawan baru ini santai sekali masuk ke ruangan Tuan Kafan.
Selama ini tak ada yang berani masuk ke ruangan Tuan Kafan jika tidak ada izin dari beliau. Atau kalaupun terpaksa harus masuk, mereka akan menunggu di depan pintu sampai Tuan Kafan mengizinkannya masuk. Tapi gadis ini, bikin masalah dia. Kafan yang tadi cukup kaget dengan tingkah laku Aileen kini kembali memasang wajah dingin tanpa ekspresi. Dia diam tak peduli dengan kehadiran Aileen yang menurutnya cukup berani itu. Aileen merengut, dari sapaan senyum manisnya yang tak digubris, membuatnya kembali jengkel dan mengumpat bos angkuhnya dalam hati. Maaf, saya mau bersih-bersih, bisakah kalian keluar dulu, ucap Aileen membuat Lee makin tercengang. Wajah paniknya membuat wajah tampannya pucat. Lee segera melirik tuannya. Anehnya lelaki dingin ini tak menunjukkan ekspresi apapun. Lee segera menghampiri Aileen, takut gadis itu jadi bahan amukan Tuan Kafan karena tindakan bodohnya itu. Hai, kamu, bisakah bicara yang lebih sopan dan hormat pada Tuan Kafan? Hardik Lee setengah berbisik. Pak Lee, aku kan cuman mau bersih-bersih ruangan ini sebagai hukuman. Emang kalian mau batuk-batuk terus sesak napas gegara banyak debu, sahut Aileen polos. Kafan langsung berdiri, berjalan ke arah pintu, membuat Lee makin panik dan pucat. Lee tak bisa membayangkan jika gadis ceroboh ini jadi sarapan pagi tuannya. Biarkan Lee, biarkan gadis bodoh ini membersihkan ruanganku, ayo kita keluar. Lee melongo, mujur sekali nasib Aileen pikirnya. Hei tuan, namaku Aileen, sembarangan aja ngatain gadis bodoh, Hardik, Aileen kesal. Kafan menatapnya dengan tatapan membunuh, tatapan yang membuat siapa saja ciut nyalinya. Jangan sampai ada satu debu pun yang menempel di ruanganku, desisnya serem. Aileen rada merinding sedikit. Kenapa manusia ini selain menyebalkan dan arogan juga seperti malaikat pencabut nyawa, serem. Doi langsung menunduk, tak berani menatap Tuan Kafan lagi. Kuharap jangan berbuat seperti ini lagi pada Tuan Kafan, kau harus lebih bisa mengendalikan sikap, kau termasuk beruntung pagi ini. Bisik Lee pada Aileen sebelum Doi lari mengejar tuannya yang dudah lebih dulu pergi. Aileen menghela nafas lega, rasanya jantungnya hampir lepas ditatap manusia seram seperti tadi. Kenapa dia itu selain songong serem juga kayak monster? Pasti nggak ada cewek yang betah jadi pacar dia. Pasti dia bujang tua hihihi. Ejek Aileen sembari cekikikan gak jelas. Mukanya sih ganteng, tapi sikapnya kayak malaikat pencabut nyawa. Aileen segera membersihkan ruangan Tuan Kafan dengan sangat teliti. Tak boleh ada secuil debu yang masih menempel, tak boleh ada barang yang rusak, lecet, pindah posisi apalagi terjatuh. Memang orang kaya tuh kadang punya wewenang sesuka hatinya.
apalagi kalau kita bekerja padanya. Rasanya uang upah kita juga termasuk uang yang mampu membeli seluruh hak kita padanya. Lagi sibuk-sibuknya Aileen mengelap bawah meja, CEO, seorang laki-laki masuk ke ruangan, membuatnya kaget. Pagi Tuan. Aileen segera mendongakkan kepalanya memberitahu jika ruangan sedang dia bersihkan dan Tuan tidak ada di ruangannya. Tapi karena nggak teliti, Aileen terpentok ujung meja yang membuatnya meringis kesakitan. Oh, teriaknya kesakitan. Kamu siapa? Ngapain kamu di ruangan Tuan Kafan? Hardik laki-laki itu penuh curiga. Aileen mengusap-usap kepalanya yang benjol sembari menatap laki-laki itu sebel. Aku lagi bersihin ruangan ini, Tuan gak ada di ruangannya, sahut Aileen. Sejak kapan, OB, tidak memakai seragam? OB, kamu pasti bohong, tudingnya curiga. Aku karyawan baru dan entah mau ditempatkan di bagian mana aku nggak tahu. Hanya aku dapat hukuman dari Tuan untuk membersihkan ruangannya tiap pagi, jelas Aileen. Udah sana cepet keluar, jadi lama bersihnya kamu injek-injek pakai sepatu gitu, usir Aileen cepat. Hei, berani sekali kau bicara begitu padaku, kau tak tahu siapa aku di sini, laki-laki itu marah, memperlihatkan sisi kekuasaannya pada Aileen. Aku Roger, orang kepercayaan Tuan Kafan, aku yang membantunya menghandle semua urusan perusahaan. Bukannya itu tugas Pak Lee, kan dia asisten Pak Kafan, protes Aileen yang merasa laki-laki ini terlalu tamak. Lee itu hanya asisten pribadi Tuan Kafan, yang disuruh apapun seperti kacungnya. Sedang aku punya hak menyuruh karyawan manapun di kantor ini, termasuk kamu, tudingnya arogan. Ah bodoh, siapa kamu? Yang jelas aku lagi bersih-bersih, minggir sana, jangan ganggu pekerjaanku. Usir Aileen cuek, sepertinya berdebat dengan lelaku satu ini hanya akan membuang waktunya saja. Kenapa tak kau saja yang keluar? Anda mau Pak Roger menggantikan saya menyapu dan ngepel, balas Aileen. Beraninya kau, awas aku akan pastikan kamu tak lama bekerja di sini, ancam Roger kesal. Baru dia memperlihatkan kekuasaannya pada gadis ini, tapi gadis ini malah terus berani melawannya, menyebalkan. Selama Tuan Kafan tak memecatku, aku gak bakalan keluar, sahut Aileen. Lelaki arogan itu, lihat saja dia akan bertekuk lutut dengan ucapanku, ucap Roger sinis. Terbesit di kerlingan matanya, sepertinya Roger sangat dendam pada Tuan Kafan. Wah, pakai pelet ya? Apa pakai susuk Pak Roger ini? Musyrik loh, tuding Aileen curiga. Ingat Pak, pakai barang-barang klinik kayak gitu bikin mati susah nanti. Kau, Roger nampak sangat kesal dibuat Aileen. Bisa-bisanya karyawan satu ini menudingnya memakai barang-barang kuno itu. Jelas Roger kenal pun tidak,
dasar kampungan memang. Roger, what are you doing? Sedang apa kau di sini? Tiba-tiba Lee datang langsung menegur Roger yang berada di ruangan Tuan Kafan. Tuh kan, dia itu dari tadi mengganggu tugas saya Pak Lee. Sudah saya usir tapi malah cerewet aja, sahut Aileen menyudutkan. Roger sedikit was-was takut Aileen menyampaikan pada Lee kata-katanya yang arogan tadi, merendahkan Lee dan Tuan Kafan serta menunjukkan kekuasaannya. Aku hanya mau memberikan file tentang laporan perusahaan asisten Lee, sahut Roger sedikit gugup. Dia terlihat sangat hormat pada Lee. Aileen mengangkat bibirnya sebelah. Laki-laki mulut lemes satu ini, tadi aja di belakang Lee dia merendahkan dan menyepelekannya. Giliran ketemu orangnya langsung berubah sok hormat dan takut. Kau tahu bukan Tuan Kafan tak suka siapa saja masuk ke ruangan beliau tanpa seizinnya, apalagi saat Tuan sedang tidak ada di ruangannya. Iya asisten Lee, saya minta maaf. Roger segera berlalu, dengan wajah masam tak suka. Kayaknya tadi sok hebat, kenapa sekarang jadi curut, gumam Aileen mengomentari Roge. Kamu Aileen, cepat selesaikan tugasmu, Tuan Kafan tak suka menunggu lama. Iya Pak Lee, titik petik 2, sahut Aileen patuh. Satu lagi, jangan panggil aku Pak Lee, panggil aku asisten Lee. Iya siap asisten Lee, Aileen mengulang kata-kata asisten Lee dengan patuh. Aileen segera menyelesaikan tugasnya, setelah selesai Doi langsung membawa alat bersih-bersihnya ke belakang. Tak lupa menutup pintu ruangan Tuan Kafan agar terjaga kebersihannya. Dia tak menyadari jika ada orang yang dengan sengaja menyelinap masuk ke ruangan Tuan Kafan selepas Doi pergi. Orang itu memang sengaja sedari tadi mengincar mencari kesempatan untuk menyelinap masuk, mencari sesuatu yang dicarinya. Lin baru 1 minggu kerja di perusahaan gede, muka lu makin kusut aja, kayak jadi orang penting aja di sana, cibir Asmi sembari makan bakso goreng kesukaan mereka. Aileen yang lagi susah payah menaklukkan boba besar yang sulit disedot menghentikan aktivitasnya sebentar. Justru itu Cim, gue lagi bingung, malahan Cim adalah panggilan Aileen untuk Asmi. Pasalnya nama sohibnya satu ini rada susah untuk ngambil nama panggilannya, makanya Doi panggil aja Cim, dan Asmi tak menolak karena itu sudah terjadi sejak mereka masih set. Ngapa lu bingung? Gaji lu kegedean? Ya baguslah. Bukan itu, gue bingung, gue kerja di sana udah 1 minggu tapi gue kagak tahu gue disuruh kerja di bagian apa. Kok bisa? Lah selama ini lu ngapain? Gue kan masuk daftar kerja di bagian marketing, tapi gue tiap hari disuruh beresin ruangan, CEO. Abis itu gue disuruh bantuin beresin berkas-berkas sama bu sekretaris yang, aduh gue lupa lagi namanya siapa, terang Aileen. Kalau itu udah beres semua gue disuruh duduk diam di ruangan kosong, gue malah kagak paham kerja apaan gue di sana.
Rada aneh sih emang, tapi yang penting kan lu digaji. Masalahnya gue belum tahu nih gue digaji apa kagak. Ini boba kenapa kagak bisa disedot sih? Aileen menggerutu soal bulir-bulir bobanya yang sedari tadi nggak mau ditaklukkan. Sedotan lu kekecilan, mana muat boba segede badan lu itu. Lu ngatain gue gendut cim. Kagak gendut, melar aja, hahaha. Asmi meledek Aileen yang emang mukanya bulet dan rada bantet hihihi. Gitu ya lu sekarang udah berani bully gue, mentang-mentang lu udah glow up sekarang. Sensian deh, oyalin gue kemarin dikasih ama Bang Marvin jaket keren loh, merek terkenal keluaran luar negeri, Asmi cerita. Wih keren, kok gue kagak dikasih apa-apa ya, sahut Aileen. Bang Marvin udah sukses beneran sekarang, penampilannya juga udah beda, puji Aileen lagi. Tapi dia tetap dermawan kaya dulu, malah pagi tadi Bang Marvin abis nyumbang ke masjid kompleks sebelah. Terus juga nyantunin anak yatim kayak biasanya, Asmi tak kalah memuji. Bagi mereka sosok Bang Marvin adalah idola sekaligus panutan. Keren Bang Marvin emang, walaupun udah makin sukses low profilnya tetep kagak berubah, panutan gue banget itu. Kenapa lu kagak nanya-nanya kerja Bang Marvin gimana, siapa tahu kan lu diajak biar kecipratan sukses, saran Aileen. Wajah Asmi seketika berubah, dari tadi yang menggebu-gebu antusias menceritakan Bang Marvin sekarang langsung diam. Aileen heran melihat perubahan ekspresi Asmi. Kenapa lu, cacingan? Tanya Aileen sekenanya. Hehe kagak, sahut Asmi kikuk. Lu kagak lagi ngumpetin rahasia ama gue kan, selidik Aileen yang mencium bau-bau curiga. Apaan sih, Lin? Kapan coba gue rahasiaan ama lu? Blokir Asmi cepat. Baguslah, masa kita udah kenal dari kecil masih main rahasia-rahasiaan sih? Pas, tiba-tiba Bang Marvin nongol di antara mereka. Bang Marvin, panggil Aileen kaget. Mau ikut makan cilok apa es cendol? Enggak, abang ada perlu ama Asmi, sahut Marvin lagi-lagi dengan senyuman yang justru membuat Aileen malah merasa aneh dan rada takut. Asmi doang nih gue kagak, protes Aileen. Bentar ya Lin, Asmi langsung menarik tangan Bang Marvin menjauh dari Aileen. Mereka mengobrol serius di pinggiran taman, entah apa yang sedang mereka bicarakan. Kalau dilihat dari ekspresinya Bang Marvin tetap mengambang senyumnya yang kelihatan ramah, santai tapi ngeri kalau dilihat-lihat. Sedang Asmi menampakkan wajah tegang, matanya mengecil tajam dan guratan di jidatnya terlihat jelas. Mereka seperti sedang membicarakan sesuatu yang serius. Aileen hanya menghela nafas kesal. Rasanya hari-hari ini banyak sekali orang yang rahasiaan di depannya. Seperti hidup ini kayak lagi main tebak-tebak kuis berhadiah.
pada rahasiaan dan Aileen harus bisa menebak-nebaknya sendiri. Kalau benar dia akan tahu apa yang mereka rahasiakan, kalau salah yang ngalamat mati penasaran. Menyebalkan. Karena dirasa lama, Aileen memilih pulang ke rumah sendirian. Tadinya hari Minggu ini mau dibuatnya meluangkan waktu main sama Asmi mumpung libur kerja. Tapi kayaknya Asmi lagi punya misi rahasia nih sama Bang Marvin, sampai ngebahasnya aja jauh-jauh dari dirinya. Udah kayak Tero aja mereka. Tanpa Aileen sadari, rupanya sedari tadi Kafan memperhatikannya dari jauh. Kafan yang lagi-lagi sedang suntuk karena tekanan orang tuanya untuk segera bertunangan dengan Jovanka. Gadis yang digadang-gadang kedua orang tuanya adalah gadis yang tepat untuk mendampingi seorang Admiral Kafan Mallory. Gadis cerdas, cantik, sempurna, lulusan terbaik luar negeri, anak dari rekan bisnis ayahnya. Kafan muak dengan perjodohan ini. Selain dirinya yang sama sekali tak tertarik dengan Jovan. Sifat Jovan yang manja dan licik membuatnya semakin tak punya alasan untuk menerima perjodohan itu. Jovan gadis yang pandai berdrama, wajahnya memang cantik sempurna, tapi hatinya selalu melakukan apa saja menghalalkan segala acara demi keinginannya terwujud. Sedang Kafan lelaki yang tak bisa mengikuti kemauan gadis itu. Kafan segera pergi dari mansion milik ayahnya Tuan Mallory, pergi sekedar membuang rasa kesalnya. Kebetulan saat dia tengah mengendarai mobil sportnya, di pinggiran trotoar dia melihat gadis sederhana yang tak terlalu cantik tengah duduk sendirian sembari ngedumel. Gadis konyol yang sedikit abstrak kelakuannya, namun sangat lucu dan menarik baginya. Kafan menghentikan laju mobilnya, memperhatikan semua tingkah gadis itu lekat-lekat. Entah kenapa apapun yang dilakukan gadis itu sangat menarik bagi Kafan. Bahkan Kafan sampai tertawa sendiri saat Aileen tiba-tiba kesedak saat makan cilok sembari ngedumel tak jelas. Lin, Asmi berlari mengejar Aileen yang pergi dengan kesal karena merasa mereka cuekin. Main pergi aja sih. Abisnya kalian itu ngomong aja pakai ngejauh dari gue, udah kayak misi rahasia aja, gerutu Aileen kesal. Aktivitas mereka tak luput dari pengamatan Kafan. Bukan gitu Lin, hanya ini urusan cowok, gak enak kan kalau cewek dengar. Bang Marvin langsung ikut menjelaskan, tatapan teduhnya sedikit membuat Aileen ngeri malahan. Sejak kapan sih, gue tertarik sama urusan cewek, bukannya emang gue lebih demen urusan cowok, protes Aileen. Karena selama ini dia memang lebih banyak bergaul dengan teman cowok, dia juga bergaya layaknya jagoan, bukan feminim. Beda dong Lin, kan lu sekarang udah dewasa, balas Bang Marvin sembari mengusap pucuk rambut Aileen, mengacak-ngacak poni kesayangannya.
Ini adalah kebiasaan Bang Marvin pada Island. Kafan menatap mereka tajam. Dua laki-laki itu sepertinya amat dekat dengan Aileen. Bisa jadi mereka memiliki hubungan khusus, membuat Kafan kepo dan mau tahu hubungan apa di antara mereka dengan Aileen. Apa Bang Marvin mau ngajak Cim kerja ikut abang selidik Aileen lagi? Lagi-lagi Asmi langsung tegang dan panik. Sepertinya begitu, tapi tunggu Asmi mau atau enggak, karena sementara tugas yang mau dia lakukan di deket-deket sini, sahut Bang Marvin. Udah Cim terima aja, siapa tahu kan lu bisa sukses kayak Bang Marvin, saran Aileen pada Asmi. Asmi hanya tersenyum, tak menjawab apapun. Kenapa sih Cim kayaknya rada berat yak menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan Bang Marvin, apa beresiko banget? Bukannya Cim emang hobi tantangan yang membuat adrenalinnya terpacu, gumam Aileen membatin. Bang gue sama Aileen balik dulu deh, Asmi tiba-tiba ngajak Aileen balik duluan. Oke, Bang Marvin membalas dengan lirikan mata pada Asmi penuh arti. Sayangnya arti itu tak dimengerti oleh Aileen. Doi hanya membatin dan sedikit merasa aneh pada mereka. Moga-moga hanya perasaan gue aja dah, harusnya kan gue ikut seneng si Cim bisa dapat peluang jadi orang sukses kayak Bang Marvin. Ngapa gue malah suudzon, teman macam apa gue ini? Cim, lu kenapa, kok bengong gitu sih? Kagak, gue lagi ngapalin lagu koplo terbaru aja. Oh, kali ini gue gak boleh gagal, gue harus dapetin data-data itu. Kalau kemarin gue gagal gegara keburu silih masuk ke ruangan lagi sekedar ngecek kerjaan, tengil itu. Terpaksa gue harus cepet kabur biar gak ketahuan. Kali ini sempatan gue harus dapetin berkas itu dan gue kasih ke Mr. X. Gumam Roger sembari sibuk mencari berkas yang dimaksudnya di ruangan, CEO. Gue pengen lihat kapan si Kafan Mallory sombong itu hancur, hahaha, gumamnya lagi. Roger sengaja mengendap-endap masuk ke ruangan Kafan pagi ini, karena dia tahu Kafan sedang berada di ruang meeting bersama Lee dan juga sekretarisnya. Jadi peluang besar untuk Roger masuk menyelinap lagi ke ruangan Kafan untuk mengambil apa yang diincarnya. Sebuah berkas rahasia yang bisa menjatuhkan bisnis Kafan sekaligus menghancurkan klan mafianya. Hanya Roger tak tahu di mana Kafan menyimpan berkas itu, sebab dia pernah dengar selain Kafan simpan di file rahasia di komputer kerjanya. Lee juga pernah menyalin di sebuah berkas. Dan Roger harus mendapatkannya sekarang. Aileen merasa curiga dengan pintu ruang CEO yang terbuka sedikit. Rupanya Roger cukup ceroboh juga. Kemarin Doi menyelinap setelah Aileen selesai beberes hampir kepergok Lee. Untungnya Lee mendapat telepon tepat di depan pintu. Hingga memberi jeda untuknya berhasil kabur.
Kali ini Doi masuk tapi lupa menutup pintu, membuat Aileen curiga dan mengintipnya. Wah, bener, si cowok penjilat kemarin, ngapain Doi ngobrak-abrik ruangan Tuan Kafan, pasti mau maling dia itu. Wah, gawat nih, bisa gue yang dituduh, kan gue masih ditugasin beresin ruangannya. Kagak bisa dibiarin ini. Aileen menggumam sendiri. Hayu ngapain Hayu di sini? Mau nyolong ya, hardik Aileen. Tapi malah kayak dia lagi mergokin anak set makan permen dan diumpetin di mulutnya. Hei, berani sekali kau lancang ikut campur urusanku, pergi atau ku kilir lehermu itu, bentak Roger marah. Wajahnya dibuat sesangar mungkin supaya Aileen ketakutan. Bersambung.